البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: oh ini 100. Oh ya ini anak salah tak. Oh iya, yang paling bawah di sini. Ayo. Al-babus salis wal arbaun. Bab yang ke-43. Bab wudu'ir rajuli ma'an ra'atih. Wudu'nya seorang lelaki bersamaan dengan istrinya. Wa fadli wudu'il mar'ah, yaitu wudu'nya seorang lelaki dengan sisa air wudu'nya wanita. Dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu fi ina'in wahid, wudu dengan istrinya dalam satu bejana. Apa yang diinginkan di sini yaitu bahwasanya wudu memakai air sisa wudu orang lain itu tidak menyebabkan airnya menjadi mustakmal, kata Al-Hafidh, dan itu betul, dalilnya jelas. Buktinya ini, boleh seorang suami dia wudu bersama istrinya dari air sisa milik istrinya, padahal tatkala mereka berwudu sama-sama sebagian air sudah dipakai dan sebagian air yang di tangan atau di wajah mungkin kembali lagi memercik ke dalam bejana dan sebagainya. Kata Al-Hafidh, ini menunjukkan ini adalah dalil yang jelas bahwasanya wudu dari bejana, dan kata Al-Hafidh rata-rata bejana di zaman Nabi kecil-kecil. Ini menunjukkan yang seperti itu tidak menyebabkan airnya menjadi apa? Diistilahkan dengan air mustakmal. Walaupun ada istilah yang lebih tepat, namanya ini mustakmal atau mustakmal. Jelas ini jadi mustakmal, artinya sudah dipakai. Makna mustakmal adalah sudah dipakai. Yaitu air mustakmal itu tetap suci dan menyucikan, itu lebih tepat. Itulah pendapat yang lebih tepat. Baik. Dan juga yang pertama itu wudunya sama-sama. Yang kedua, ini mungkin si wanitanya sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian apa? Air yang tersisa baru dipakai oleh si lelaki. Sama saja, bersama-sama ataukah bergantian, ini hukumnya adalah sah. Thayyib. Kata Imam Al-Bukhari, wa tawadda'a Umaru bil hamim min baiti Nasraniyah. Umar berwudu dengan hamim, maksudnya adalah dengan air panas. Hamim artinya ma'un musakhon, air yang dipanaskan. Kalau di tempat kita mungkin jarang, tapi kalau di Yaman pakai apa? Air yang memakai apa, heater atau apa itu, karena airnya sangat sejuk. Ya, intinya adalah dipanaskan. Atau mungkin di hotel-hotel itu kalau sejuk kan malam-malam atau waktu subuh, kita wudhunya pakai air panas. Nah, ini adalah sah, boleh. Dan yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini sebenarnya adalah gabungan dari dua asar, gabungan dari dua riwayat, bukan hanya satu riwayat. Ya. Di Damat pun sering tukar-tukar karena ya begitu. Ya, mudah-mudahan ini mungkin ke kita di dalam itu yang di Syam ini tidak WT itu tunggu di WT.
Baik. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan secara makna di sini asar Umar. Sebenarnya dia adalah dua asar. Asar yang pertama tentang wudhunya Umar memakai air panas, dan ini diriwayatkan, kata Al-Hafidz, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Ana belum menemukan di dalam riwayat Sa'id bin Mansur, tapi juga ada di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Abdul Razak di dalam Musannaf beliau, sanadnya sahih. Baik. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf beliau, sanadnya sahih. Juga ana lihat diriwayatkan juga oleh Ad-Daruqutni di dalam Sunan beliau, sanadnya sahih, Sunan nomor 1. Al-Hafidz menyebutkan beberapa sumber, kemudian ana kejar itu, sanadnya memang sahih. Ini menunjukkan bahwasanya berwudu dengan air panas itu sah. Kemudian, dan sebagian ulama menukilkan ijma, yang betul bukan ijma, tapi ini pendapat jumhur salaf, dan itu boleh. Karena apa? Tidak keluar dari istilah air. Yang penting dia air, sama saja air panas kah, air sejuk kah, atau air ais. Yang penting dia memiliki jaroyan, tetap ada aliran. Kalau dia berupa ais batu yang betul-betul membatu, ya jangan, tunggu sampai dia memiliki aliran. Demikian pula air panas yang sangat panas sampai menjadi uap, ya jangan, karena istilahnya bukan lagi air, tapi tunggu sampai dia itu menjadi air kembali. Yang penting dia air, terserah suhu berapa, yang penting kita kuat aja ya. Ayo, tak apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, min baiti Nasraniyah. Ini datang dari riwayat lain, diriwayatkan oleh Abdul Razak, dan juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam Sunan beliau nomor kedua. Jadi ini memang berurutan kalau dalam Sunan Daruqutni, dan Daruqutni jelas setelah Bukhari. Bahwasanya Umar pernah berwudu di rumah seorang wanita Nasraniyah. Demikian pula diriwayatkan, Al-Hafidz memberikan tambahan, ada juga dalam riwayat Asy-Syafi'i, cuma ana belum menemukan, kalau dalam Musnad belum menemukan, Musnad Syafi'i yang disusun oleh sebagian pengikut mereka, pengikut beliau. Ana belum lihat di dalam Al-Um. Intinya adalah bahwasanya di sini diambil pendalilan, dan itu benar, bahwasanya boleh seseorang itu berwudu di rumah orang-orang zimmi, sama saja laki-laki kah, perempuan, dan tidak perlu menanyakan ini airnya bagaimana, bejananya bagaimana. Kata Al-Hafidz, yang penting zahirnya tidak najis. Tapi kalau ada qarinah najis, misalkan nampak tadi habis dijilat oleh si Bopi atau si Boni atau siapalah nama anjing dia, misalkan, maka ya jangan kalau seperti itu. Tapi kalau tidak ada qarinah apa-apa, hukum zahirnya bejananya itu sah. Sebagaimana nanti akan kita lewati insya Allah, kalau umur kita panjang, Nabi berwudu dengan apa? Bejana wanita musyrikah, tak masalah itu. Yang penting zahirnya adalah suci. Kata Al-Hafidz, dan di sini diambil faidah, yaitu bolehnya berwudu dengan sisa air dari seorang wanita muslimah. Kalau dari wanita kafirah saja boleh, bagaimana dengan wanita muslimah? Lebih layak lagi untuk dihukumi itu adalah sah. Masuk dalam keumuman sabda Nabi, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Dalam riwayat yang lain, innal muslima la yanjus. Sesungguhnya muslim itu tidak najis. Kalau tidak najis, kenapa kita membeza-bezakan tanpa dalil? Baik. Adapun hadis naha Rasulullah SAW ayyatawaddo'a ar-rajulu bi fadli imra'ah, ini kata para ulama boleh jadi mansukh atau boleh jadi adalah makruh tanzih, yaitu tidak sampai haram tapi makruh. Karena buktinya Nabi mencontohkan itu, para sahabat juga mencontohkan itu, menunjukkan bahwasanya tidak sampai haram. Baik, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah al-haditsus salis wa tis'un ba'dal mi'ah, 193. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar. Masyaallah, sanad ini sanad yang sangat bercahaya. Abdullah bin Yusuf, beliau Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri Al-Madani.
Beliau lama di Madinah dan beliau pindah di Syam dan menjadi orang nomor 1 di Syam. Termasuk apa? Asbatu ahli Syam. Baik. Ini Abdullah bin Yusuf dan beliau termasuk perawi terkuat, bukan salah satunya, bukan satu-satunya, tapi termasuk perawi terkuat Muwatta' Malik. Dan memang hadis ini ada dalam Muwatta' Malik. Kalau akhbarana Malik terulang-ulang ya, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Yamani al-Madani, Imam Darul Hijrah. Ya, Imam Malik. An-Nafi', Nafi' di sini adalah Abu Abdullah, Nafi' maula Abdullah bin Abbas. Asbatun Nasfi Abdullah bin Umar. Malik asbatun Nasfi Nafi'. Abdullah bin Umar ma'ruf Abu Abdurrahman Al-Qurashi. Ya, Ibnu Umar termasuk yang paling banyak meriwayatkan. Imam Al-Bukhari mengatakan apa itu? As-sahhul asanid Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Sanad yang paling sahih adalah ini, Malik Nafi' Ibnu Umar. Baik, apa isi hadisnya? Annahu kana rijalu wan nisa'u yatawadda'un. Bahwasanya dahulu kala para lelaki dan perempuan berwudu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, yaitu sama-sama. Baik. Di sini tidak ada pemberitahuan bahwasanya ini riwayat Muslim. Memang ini Bukhari menyendiri. Muslim tidak meriwayatkan ini. Nah, riwayat Bukhari ini diperkuat dengan riwayat yang lain-lain juga tentunya. Abu Daud wan Nasa'i. Iya. Jadi Bukhari dengan melalui sanadnya Abdullah bin Yusuf, beliau mengambil riwayat Malik. Malik meriwayatkan dalam Muwatta'. An-Nasa'i juga mengambil dari jalur Malik. Adapun Abu Dawud, maka beliau memberikan 2 faidah. Faidah pertama meriwayatkan dari jalur Malik. Riwayat kedua ini meriwayatkan dari selain jalur Malik, yaitu dari jalur Ayyub. Ayyub an-Nafi' an Ibni Umar. Ini menunjukkan Imam Malik tidak bersendirian dengan riwayat ini. Malik didukung oleh Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtiyani, Abu Bakar. Malik sendiri sudah cukup, apalagi dikuatkan dengan Ayyub, siqatun sabtun faqihun salafi. Baik. Sekarang yang menjadi inti pembahasan adalah persaksian dari Ibnu Umar bahwasanya dahulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para lelaki dan perempuan berwuduk sama-sama. Di dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan fi ina'in wahid, dalam satu bejana. Dan ini menguatkan lafaz jami'an karena sebagian seperti Ibnu Tin mengatakan boleh jadi maksudnya adalah yaitu setelah wanitanya berwuduk lalu pergi, ya, kemudian laki-lakinya gantian datang ke situ berwuduk dari bejana itu. Kata beliau ini menyelisihi zahir dari nas. Karena apa? Karena lafaz jami'an ini menunjukkan bersama-sama. Iya, kongsi. Kata Al-Hafidh, dan ini dalil yang sangat kuat menunjukkan bolehnya berwuduk dengan sisa orang lain. Sama saja lelaki dengan lelaki, ataukah lelaki dengan perempuan, atau perempuan dengan perempuan. Ini tak masalah karena ini tidak mengeluarkan, perbuatan tadi tidak mengeluarkan air dari sifat air. Yang penting dia tetap air. Ini dalil yang sangat kuat. Padahal boleh jadi dalam wudhu itu air, sebagian airnya menetes ke bejana itu lagi. Al-Hafidh mengatakan dan rata-rata bejana di masa itu kecil. Yang penting masih ada sisa air yang cukup boleh. Menunjukkan walaupun air itu kurang dari 2 kullah, tetap dia itu boleh dipakai untuk berwudhu lagi. Karena tidak ada dalil yang terang-terangan melarang itu. Tayyib, sekarang masalahnya adalah kenapa Ibnu Tin menakwilkan bahwasanya laki-laki dulu baru perempuan atau perempuan dulu baru laki-laki. Karena bagaimana ini boleh bercampur baur macam ini? Kata Al-Hafidh, ada kemungkinan ini sebelum turunnya ayatul hijab. Tatkala sudah turun ayatul hijab, maka memang tidak boleh disatukan laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Atau kata Al-Hafidh, setelah turunnya hijab, boleh jadi kalau hadis ini berbicara setelah turunnya hijab, ini untuk orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang mahram sendiri, suami dengan istri seperti yang dipraktekkan Nabi, atau adik beradik, tak masalah, atau pakcik dengan
dengan apa itu? Dengan anak buahnya atau seperti itu, seorang lelaki dengan makciknya, ini tak masalah. Baik. Dan ini yang dirajihkan oleh Fadilatu Syekhina Ibrahim bin Ahmad Zofroni yang sekarang mengajar kutubu as-sittah di, bahkan kutubu lebih dari kutubu sittah bahkan ya. Di mana itu di Jazan Saudi. Beliau merajihkan ini bukan, beliau mengatakan ini bukan dalil untuk orang bercampur aduk dalam satu ruangan, tetapi ini dibawa kepada makna yaitu orang-orang yang sama-sama mahram. Baik. Sehingga ada kemungkinan mereka ada di bilik air yang sama atau di sebuah apa istilahnya itu kolam yang sama dan seterusnya. Maka yang seperti itu tidak masalah. Kata Al-Hafidz, ar-rijal dan an-nisa al di sini adalah lit ta'rif, lil jenis, al-jinsiyah. Jadi tidak menunjukkan beribu-ribu sahabat laki perempuan jadi satu, bukan, tapi jenis lelaki dan jenis perempuan itu sering berwudu bersama-sama. Mereka berkongsi tempat ambil air ke berkongsi air. Intinya dalam satu bejana, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah. Mungkin ada tempayan. Ya, boleh jadi. Berkongsi mana menggunakan tempayan yang sama. Cuma karena lafadznya Ibnu Majah ina rata-rata kecil kata Al-Hafidz. Tapi ya boleh jadi kan, apa namanya, mungkin ada bejana yang besar. Mungkin itu kemudian apa dicedok. Nah, kemudian mereka kongsi air dalam satu cedok, mungkin beberapa orang berwudu karena air sedikit, boleh jadi. Ini jami'an yang menunjukkan ina. Maksudnya Jami'an kembali ini hal dari rijal wan nisa. Jami'an kembali kepada ar-rijal wan nisa atau kembali ke wawul jamaah. Hal dari wawul jamaah. Mereka semuanya dalam satu bejana. merujuk kepada ina. Iya, berwudu dalam satu bejana bersama-sama. Ya kalau airnya habis, mungkin cedok lagi, berwudu lagi sama-sama lagi. Bukan macam tempayan itu kan? Bukan langsung masuk ke tempayan yang besar, tapi apa? Dicedok sikit-sikit. Tangan susah kalau mineral water, tangan masuk. Intinya ina, karena dalam riwayat yang lain adalah ina, yaitu bejana, masih mungkin untuk tangan masuk bergantian. Tapi orangnya sama-sama di situ tentunya. Kemudian fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Hafidz, ini mengisyaratkan bahwasanya yang di zaman Nabi ini berarti sudah disepakati oleh Nabi menyetujui. Buktinya apa? Buktinya Ibnu Umar mengatakan ini di zaman Nabi. Untuk apa ini disebutkan? Kalau bukan, maksudnya adalah memang Nabi menyetujui, Nabi tahu itu dan Nabi membiarkan. Sebagian mengatakan boleh jadi Nabi tidak tahu. Maka kata Al-Hafidz, ini pendapat yang lemah. Karena walaupun Nabi tidak tahu, tapi apa? Di masa hidupnya Nabi itu masa turunnya wahyu. Kalau itu suatu kekeliruan, niscaya wahyu akan memperbaiki dan tidak membiarkan kebatilan. Makanya boleh jadi ini sebelum turunnya hijab. Setelah turun hijab ya tak boleh yang bukan mahram mereka bercampur baur dalam satu air wudu. Tentunya ini membahayakan. Nanti tukar menukar nomor handphone, bahaya itu. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Yang menjadi sisi pendalilan intinya adalah bahwasanya boleh berwudu dengan air yang sedikit dan itu tidak menyebabkan airnya itu jadi hilang kemampuan untuk menyucikan. Sama saja lelaki memakai sisa lelaki yang lain atau bahkan memakai sisa lawan jenisnya dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Iya.